Beredar sebuah pidato Bapak Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa beliau tidak mau lagi dicalonkan sebagai presiden. Saudara, terima kasih atas kesetiaanmu selama saya uh, memimpin. Saya menyatakan di sini, mohon diri, minta maaf, saya tidak bersedia untuk dicalonkan kembali. Saya yakin sudah ada generasi penerus yang pantas untuk meneruskan tongkat kepimpinan di Apa yang akan terjadi di dunia perpolitikan tanah air di tahun 2029 jika Bapak Prabowo Subianto tidak mau dicalonkan lagi sebagai presiden? Apa yang akan terjadi? Ini bisa kita bahas secara runut, hitung-hitungannya tentang kandidat-kandidat yang punya kans besar menjadi pengganti Bapak Prabowo Subianto di tahun 2029. Nah, ini kita bukan menginginkan bahwa 2029 Pak Prabowo tidak boleh jadi presiden lagi, tidak. Tetap jargon kami ini, Prabowo Gibran 2 periode. Tetapi ketika Bapak Prabowo tidak mau lagi dicalonkan, tentu kami harus berhitung. Memperhitungkan peta politik tanah air. Mengingat orang-orang yang berambisi menjadi presiden pengganti Pak Prabowo ini lumayan banyak. Dan survei-survei sudah mulai ditebarkan ke seluruh Indonesia untuk melihat para kandidat capres siapa saja dari berbagai lembaga survei di tanah air. Kita akan membahas ini teman-teman, supaya kita bisa membaca kekuatan tokoh yang memang akan kita usung menjadi presiden. Seandainya Bapak Prabowo tidak mau dicalonkan sebagai presiden lagi. Sehingga Mas Gibran ini jagoan kita, posisinya ada di mana? Kita akan perhitungkan bersama-sama. Ada beberapa skenario yang cukup realistis jika Pak Prabowo tidak mau lagi diusung menjadi presiden. Yang pertama, kekosongan figur dominan di koalisi. Kita tahu beberapa hasil survei dari lembaga-lembaga survei tanah air menyatakan bahwa Pak Prabowo sampai saat ini, figur Pak Prabowo itu masih sangat dominan. Suara untuk beliau sebagai capres di tahun 2029 itu sangat dominan. Pemilihnya lumayan banyak, di angka yang lumayan tinggi, 35%. Sangat dominan dibandingkan dengan Anies, Ganjar, Syafri Samsudin, KDM, Purbaya, dan lain-lain. Pak Prabowo masih dominan. Sehingga jika Pak Prabowo tidak mau lagi dicalonkan, waduh, ini calon-calon yang ada di bawahnya Pak Prabowo naik semua nih ke atas. Ya, karena yang dominan sudah nggak ada. Jadi yang bawah ini berlomba-lomba ini. Ya kan, tergantung kekuatan masing-masing. Tergantung kekuatan dari pendukung mereka masing-masing. Kemudian yang kedua, munculnya kandidat baru. Karena Pak Prabowo mundur, maka akan muncul kandidat-kandidat baru. Regenerasi paksa. Jadi regenerasi ini akhirnya naik nih ke atas. Karena dipaksa oleh mundurnya Bapak Prabowo. Ruang capres akan terbuka luas bagi tokoh muda atau generasi berikutnya, bagi figur teknokrat atau kepala daerah seperti KDM misalkan, seperti Ibu Shirley misalkan. Ini kan teknokrat-teknokrat yang dipandang baik oleh masyarakat. Kemudian nama-nama yang sering disebut-sebut dalam konteks suksesi capres tahun 2029 akan menguat seperti Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Gibran Rakabuming Raka. Ini menguat nih. 3 nama ini akan menguat. Kenapa saya menyebutkan 3 nama ini? Karena memang merekalah 3 orang suksesi yang diinginkan oleh sebagian besar masyarakat. Tergantung pendukungnya masing-masing. Kok nggak ada AHY? AHY belum masuk sebagai kandidat capres karena AHY ini posisinya masih sebagai menteri. KDM kok enggak? KDM ini posisinya teknokrat. Dia masuk sebagai calon capres karena dia teknokrat yang digemari oleh masyarakat, termasuk Ibu Shirley, tokoh-tokoh teknokrat. Karena Bapak Prabowo ini nggak mau lagi dicalonkan, misalkan, maka koalisi ini akan pecah, teman-teman. Figur yang kuatnya udah nggak ada, udah nggak mau, pecah mereka. Mereka akan mencari figur-figur lain nih. Wah, saya mau cari nih siapa nih? Yang kayak suaranya banyak nih, siapa nih?
Saya mau gabung ke Gibran saya mau ke Anies, saya mau ke Ganjar aja, saya mau ke KDM. Ini pendukung-pendukung Pak Prabowo ini nanti akan lari ke KDM nih, karena KDM orang Gerindra. Nggak mungkin pendukung Pak Prabowo mendukung Gibran, nggak mungkin. Pendukung Pak Jokowi jelas mendukung Mas Gibran. Tapi pendukung Pak Prabowo larinya kemana? Ke KDM atau ke Syafri Samsudin. Ini dua orang ini yang memungkinkan didukung oleh pendukung-pendukung Bapak Prabowo. Kemudian yang ketiga, akan terjadi pergeseran arah politik nasional. Arah politik nasional ini akan bergeser. Karena Pak Prabowo ini udah nggak mau melanjutkan apa yang diminta oleh Pak Jokowi untuk dilanjutkan. Cita-cita Pak Jokowi kan sampai 2045. Kalau Bapak Prabowo tidak mau dicalonkan kembali, artinya beliau menyerah. Maka otomatis arah politiknya menjadi berubah. Kalau Mas Gibran masih tetap dicalonkan sebagai wakil karena dianggap belum cukup pengalaman yang menjadi presiden, maka Pak Jokowi harus mencari calon presidennya. Dan ini butuh waktu untuk memikirkan itu. Makanya kita bahas jauh-jauh hari, supaya ada cukup waktu untuk memikirkan siapa kira-kira pengganti Bapak Prabowo Subianto. Kemudian yang keempat, dampak ke basis pemilih. Pak Prabowo ini punya basis pemilih yang loyal. Saya tahu pemilih Pak Prabowo yang loyal sejak 2014, yang kemarin terpaksa menyetujui Mas Gibran karena memang Mas Gibran dipilih oleh Pak Prabowo. Sebenarnya mereka tidak suka dengan Mas Gibran, tidak suka dengan Pak Jokowi, tapi terpaksa. Dan mereka mengambil keuntungan itu karena Bapak Prabowo yang mereka idolakan akhirnya menjadi presiden. Dan belakangan kita melihat bahwa mereka ini seperti kacang lupa kulit, tidak tahu diuntung. Banyak ini pendukung Pak Prabowo yang seperti itu. Loyalis Pak Prabowo. Tapi tidak semua. Karena biar bagaimanapun, mereka juga menyadari bahwa Pak Prabowo tidak akan menjadi presiden kalau Mas Gibran bukan wakilnya. Karena pemilih Mas Gibran itu adalah pemilih Pak Jokowi yang jumlahnya sangat banyak. Sehingga hasilnya satu putaran. Ini ada campur tangan dari keberadaan Mas Gibran. Suka tidak suka, itu harus diakui. Kemudian yang kelima, posisi Bapak Prabowo ini berpengaruh. Berpengaruh, walaupun Bapak Prabowo tidak mau dicalonkan kembali, tapi posisi beliau ini berpengaruh. Beliaulah nanti yang akan menentukan siapa pengganti beliau. Dari suara-suara yang mendukung beliau. Pendukung-pendukung beliau yang die hard ini mau mendukung siapa nih? Kalau mendukung Mas Gibran kan sebagian besar mungkin ya nggak mau ya. Tapi sebagian lagi masih butuh Mas Gibran. Kalau mereka waras, bisa menghitung, memahami peta politik, tentu mereka akan mendukung Mas Gibran. Karena mendukung Mas Gibran banyak keuntungannya. Pendukung Mas Gibran itu sangat banyak. Bapak Prabowo dalam hal ini bisa menjadi kingmaker. Seperti tahun 2024 Pak Jokowi menjadi kingmaker dari capres-capres yang ada. Dan dukungan Bapak Prabowo ini akan menentukan siapa yang akan menggantikan beliau di tahun 2029. Dengan catatan, apabila pemerintahan Prabowo Gibran sukses menjalankan program-programnya dan membuat rakyat pemilihnya puas. Jika sebaliknya, maka Bapak Prabowo tidak bisa menjadi kingmaker, melainkan hanya mantan presiden yang akan dilupakan oleh pemilihnya, terutama dari pihak pemilih Mas Gibran. Sementara posisi Pak Jokowi tetaplah sebagai kingmaker. Karena selama 10 tahun beliau menjadi presiden, tidak ada kegagalan dalam program-programnya. Walaupun diisukan ini gagal, itu gagal, ini hancur, negara jadi begini, jadi begitu, banyak hutang. Tapi semua tidak ada bukti. Justru sebaliknya, keberhasilan Pak Jokowi tercatat dengan sangat baik di catatan kemajuan Indonesia selama 10 tahun kepemimpinan Joko Widodo. Suka tidak suka, harus diakui itu. Polarisasi akan berkurang jika Pak Prabowo mundur, nggak mau lagi jadi presiden. Kenapa? Karena Bapak Prabowo ini ketika mencalonkan diri menjadi presiden di 2014, terjadi polarisasi. 2019 juga begitu, polarisasi terjadi. Di tahun 2024 pun begitu terjadi. Orang-orang yang pernah mendukung Bapak Prabowo, mendukung Anies Baswedan, sehingga disitulah terjadi polarisasi. Jika Bapak Prabowo mundur, tidak mau menjadi presiden lagi, polarisasi akan terjadi tapi kecil kemungkinannya. Karena polarisasi ini akan terjadi dari pihak Anies Baswedan, yang berseteru tentunya dengan Mas Gibran. Karena dianggap Mas Gibran ini lawan yang berat. Siapa tokoh yang paling diuntungkan jika Bapak Prabowo tidak mau ditunjuk atau diminta menjadi presiden periode kedua? Siapa yang paling diuntungkan? Yang pertama, Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah tokoh yang sangat diuntungkan jika Pak Prabowo tidak mau dicalonkan menjadi presiden. Kenapa begitu? Karena masyarakat Indonesia masih ingat tentang kisah pengkhianatan Anies Baswedan kepada Pak Prabowo. Ketika Bapak Prabowo nggak mau lagi dicalonkan, tentu pengkhianatan itu akan dilupakan oleh masyarakat Indonesia. Anies Baswedan diuntungkan. Tidak ada lagi kisah
pemberian nilai 1/100. Nggak ada lagi kisah tentang hutang piutang yang harus dibayar oleh Anies Baswedan kepada Pak Prabowo dan pengkhianatan-pengkhianatan yang dia lakukan kepada Pak Prabowo nggak ada lagi. Karena nanti pertandingannya antara Anies dengan Mas Gibran misalkan, Anies dengan Ganjar, itu kan nggak ada hutang piutang, tidak ada kisah-kisah memilukan seperti itu. Jadi Anies itu sangat diuntungkan jika Pak Prabowo tidak mau maju di Pilpres 2029. Siapa lagi? Tentunya Ganjar Pranowo diuntungkan. Karena cerita-cerita bahwa Bapak Prabowo pernah ditolak oleh Ganjar untuk menjadi presiden, menjadi capres, sementara beliau adalah wakilnya, itu akan dilupakan orang. Kesombongan, kemelintian si Ganjar ini akan dilupakan orang. Karena dia akan misalkan melawan Gibran. Gibran kan lebih muda. Tentu beliau lebih tinggi lah pamornya dibandingkan dengan Gibran ketika Pak Prabowo tidak maju. Gibran kan anak kemarin sore. Tentu orang-orang akan menganggap lebih keren Ganjar daripada Gibran. Tapi kalau yang maju Pak Prabowo, Ganjar nggak ada apa-apanya. Kan begitu. Nah, makanya jika Pak Prabowo tidak mau lagi menjadi presiden, yang diuntungkan salah satunya adalah Ganjar Pranowo. Lalu siapa lagi? Yang diuntungkan adalah kader-kader Gerindra yang berpotensi untuk menggantikan Bapak Prabowo. KDM misalkan. KDM sangat diuntungkan karena nama KDM akan mencuat, melambung tinggi. Suara-suara dukungan kepada Bapak Prabowo dari kader-kader Gerindra akan mendorong, mendesak KDM untuk maju Pilpres. Diuntungkan KDM ini. Kader-kader Gerindra yang berpotensi, hanya KDM menurut saya, yang bisa dipercaya oleh masyarakat luas. Kemudian siapa lagi yang diuntungkan? Tentunya Mas Wapres, Gibran Rakabuming Raka. Karena dengan tidak maunya Bapak Prabowo ini menjadi presiden, nama Mas Gibran akan menjadi semakin kuat karena kami pendukung Bapak Jokowi tentunya tidak mau Mas Gibran ini menjadi wakil jika presidennya bukan Pak Prabowo. Kan begitu. Artinya nama Mas Wapres, nama Mas Gibran tentu akan menjadi salah satu tokoh politik nasional yang menguat. Tetapi ketika Bapak Prabowo tidak mau lagi dicalonkan, akan mendukung penuh Mas Wapres menjadi presiden di tahun 2029. Kemudian yang lain adalah calon-calon kuda hitam. Kuda hitam ini adalah orang tokoh politik yang berpengaruh, yang selama ini punya nama baik di hati masyarakat karena kebijakan-kebijakannya, sepak terjangnya, sumbangsihnya terhadap negara ini. Nah, ini kuda hitam ini diuntungkan. Kalau Bapak Prabowo mau menjadi presiden, kuda hitam ini tenggelam. Tapi ketika Bapak Prabowo tidak mau menjadi presiden, maka kuda-kuda hitam ini akan muncul. Wah, kayaknya si ini bagus nih, Purbaya bagus nih. Oh, kayaknya Sri Mulyani nih. Oh, Susi Pujianti. Ini bagus nih. Oh, ini nih bagus nih. Habib Rizik. Ini kayaknya kalau Indonesia dipimpin Habib Rizik jadi keren nih. Ya, semua berani mati nih rakyatnya. Nah, inilah kuda-kuda hitam yang diuntungkan jika Bapak Prabowo tidak mau menjadi presiden. Ada 4 tadi. Teman-teman, ini adalah diskusi ya. Jangan dianggap serius. Karena ini adalah pemikiran-pemikiran saya atas kondisi perpolitikan tanah air jika Bapak Prabowo tidak mau lagi dicalonkan menjadi presiden. Kira-kira seperti itu. Nah, masalahnya siapakah calon capres dan cawapres yang memungkinkan untuk maju di Pilpres 2029? Kira-kira siapa nih jika Bapak Prabowo tidak lagi mau menjadi presiden? Tadi nama-nama sudah sempat saya sebutkan, ada Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Gibran Rakabuming Raka, ada KDM, ada kuda hitam tadi itu yang nanti akan muncul ini. Semua ini dipengaruhi oleh kekuatan parpol. Parpol yang ada di Indonesia ini, di tanah air, teman-teman. Mereka akan melihat nih, siapa kira-kira nih. Ada yang lari ke Anies, ada yang lari ke Ganjar, ada yang lari ke Gibran, ada yang lari ke KDM, atau ada juga yang ngajak para kuda hitam ini untuk maju. Posisi parpol ini sangat penting menentukan siapakah calon-calon presiden dan wakil presiden yang akan maju bertanding di tahun 2029. Kemungkinan besar Anies Baswedan akan maju menjadi presiden. Ganjar pun begitu, akan maju menjadi presiden. Kemudian jika Pak Prabowo nggak mau nggak mau jadi presiden, ya Mas Gibran akan saya usung untuk menjadi presiden. Dan saya akan bekerja mati-matian mendukung Mas Gibran. Kemudian akan ada tadi lahir orang-orang yang dielu-elukan
oleh sebagian masyarakat untuk bersaing juga di Pilpres 2029. Nama-nama tersebut akan menguat menjadi capres dan cawapres jika parpol mau mengusung mereka. Tapi kalau tidak, ya 3 nama ini yang akan menguat menjadi calon-calon presiden. Anies, Ganjar, Gibran. Saya akan merasa khawatir jika Anies berpasangan dengan Ganjar. Artinya Gibran akan mendapatkan lawan yang sangat-sangat berat. Tapi kekhawatiran saya berkurang manakala saya ingat bahwa Ibu Mega mustahil mau kadernya menjadi wakil. Dan pendukung Anies Baswedan mustahil mau jika Anies menjadi wakil. Mereka sama-sama menginginkan menjadi presiden. Kalau ada kerendahan hati dari kedua belah pihak, tentu mereka akan menjadi pasangan yang sangat kuat di tahun 2029. Jika Ganjar dan Anies bersatu. Saya sih maunya mereka bersatu. Supaya kita benar-benar bertempur di 2029, nanti Mas Gibran dan KDM akan saya pasangkan melawan mereka. Dan ini akan menjadi sangat seru. Dengan majunya KDM dan Mas Gibran, kemudian Anies Baswedan dengan Ganjar bersatu, maka kuda-kuda hitam ini tidak akan muncul, tidak akan berani bertanding, karena hanya akan buang duit. Jadi nanti yang akan bertanding, Anies Baswedan dan Ganjar, salah satunya menjadi capres, KDM dengan Mas Gibran, salah satunya menjadi capres, akan bertanding di 2029 dan ini akan menjadi sangat seru. Saya tentunya akan turun ke lapangan, ikut mengkampanyekan Mas Gibran sepenuh hati. Saya akan bangunkan akar-akar rumput sampai ke RT RW untuk bergerak semuanya, memenangkan Mas Gibran. Tentunya akar-akar rumput yang memang mendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran, yang jumlahnya tidak sedikit, teman-teman. Saya sudah petakan semuanya ini, sampai ke akar rumput yang silent, yang tidak pernah pegang HP, saya sudah petakan. Saya berani bertanding. Gibran KDM dengan Ganjar Anies Baswedan. Tetapi kalau PDIP nggak mau menjadi wapres, Anies juga nggak mau menjadi wapres, mereka tentu akan bertanding lagi. Dan sama kejadiannya seperti 2024, mereka tentunya akan ngerjain Mas Gibran dan KDM nanti. Jangan khawatir, kekuatan KDM dengan Gibran ini sama seperti kekuatan Prabowo dan Gibran. Jika lawannya Anies dan Ganjar. Begitu teman-teman, kira-kira gambaran peta perpolitikan 2029 jika Bapak Prabowo tidak mau dicalonkan lagi menjadi presiden, ya. Tapi ini hanya pemikiran saya saja. Teman-teman boleh berbeda pandangan. Terima kasih.